Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak, silakan masuk. Terima kasih Bu. Wah, Ibu senang sekali berjumpa dengan kamu. Tampaknya seperti ada sesuatu yang penting sehingga kamu menemui Ibu. Ya Bu, sebelumnya saya mohon maaf Bu apabah itu memiliki waktu luang pada hari ini. Kebetulan hari ini Ibu tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain. Bagaimana? Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pada Ibu sekarang? Sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya Bu. Kamu menyampaikan bahwa kamu sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan itu kepada Ibu nak. Sejujurnya saya bingung Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana, karena permasalahannya sudah berlangsung selama beberapa hari Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari ya nak. Pasti nak Daro merasa sangat tidak nyaman bukan nak? Iya Bu, Ibu benar, memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaanmu nak. Oleh sebab itu cobalah kamu ceritakan kepada Ibu nak apa yang menjadi persoalanmu. Jadi begini Bu, saya merasa kesulitan dalam belajar Bu. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar, karena minggu yang lalu nilai mata sekolah saya jelek Bu. Lalu bagaimana nak? Saya benar-benar merasa bingung Bu. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekolah saya Bu. Jika Ibu boleh tahu apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-teman nak? Saya malu Bu, karena keadaan saya Bu. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri Bu. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai bagus. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri serta malu terhadap teman-temanmu nak, apakah yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas Bu. Saya merasa minder sama teman-teman saya, prestasinya sangat bagus. Terkadang saya tugasnya namun sendiri Bu. Ibu sangat memahami bagaimana perasaanmu nak, tetapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-temanmu dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaan menjadi lebih baik? Tentu saja tidak Bu. Saya merasa takut Bu jika saya tidak dapat menyeimbangi kepikiran teman-teman saya Bu, dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi bagus di sekolahan dengan baik Bu. Baiklah nak, baiklah nak. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika itu tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian kamu baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi sekolah dengan baik. Sebenarnya manakah yang menjadi permasalahan yang paling penting dan mengganggu pikiranmu nak? Sebenarnya ya semua Bu, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling bingung sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya Bu. Keadaan ini sungguh membuat saya takut akan masa depan saya Bu. Saya takut jika tidak dapat berhasil dalam sekolah ini. Saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa lagi. Baiklah, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi ya nak? Ya Bu, saya sudah paham kan, tetapi terkadang saya masih bingung Bu, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini nak, sebenarnya yang menjadi minyak dan
kamu mengikuti pelajaran di sekolah ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Ya Bu, memang begitu. Ya Bu, itu menjadi tujuan saya sekolah ini, menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak Bu. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Nah, ibu sangat senang mengetahui niat kamu. Lalu sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu, nak? Saya benar-benar masih bingung Bu. Oleh sebab itulah saya datang menemui Ibu meminta bantuan Ibu dapat menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah nak. Jadi begini, ibu dapat memahami bahwa keadaannya seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaanmu saat ini, nak. Kamu harus tetap semangat dan memperbaiki cara belajarmu, nak. Kenapa begitu Bu? Coba sekarang kamu pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti sekolah. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan. Dengan banyak anak-anak di luar sana tidak bisa sekolah, nak. Karena faktor yang menjadi penyebabnya, tetapi tidak demikian banyak halnya denganmu. Kamu masih dapat sekolah dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu, nak? Iya Bu, apa yang Ibu sampaikan memang benar. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuan dan mewujudkan cita-citamu, nak. Jangan merasa malu dengan teman-temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu, nak. Teruskan belajar dan sebisanya menyesuaikan lingkunganmu, nah, agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar, nah. Serta mintalah dukungan kepada orang tuamu, nah. Ya Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus mengurangi rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya Bu? Ibu rasa tak akan ada masalah yang berarti, nak, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita, nak. Baik, cobalah kamu membuka diri, nak, dengan bergaul dengan teman-temanmu dan bergaul dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri sendiri mereka, nak, karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalahmu, nak. Baik Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang telah Ibu berikan. Meskipun mungkin saya sangat butuh waktu yang cukup lama Bu. Iya, memang, nak, segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua butuh proses, nak, dilakukan secara bertahap serta pelan-pelan, nak, untuk memperoleh hasil yang semaksimal, nak. Ya Bu, sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan Bu. Memang harus begitu, nak. Coba rubah cara belajarmu, nak, agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah salat subuh, karena udara di pagi hari dan suasana di pagi hari sangatlah sejuk dan tenang. Itu sangat berpengaruh pada proses belajar kita. Di saat pagi hari pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain, nak. Ya Bu, mulai besok saya akan mencoba hal itu. Saya akan belajar di pagi hari Bu, karena di malam hari saya sangat sulit untuk berkonsentrasi. Yakinlah, nak, kamu pasti akan bisa belajar dan dapat meningkatkan prestasimu kembali, nak. Setiap manusia pasti mengalami suatu masalah, nah, tapi jangan jadikan masalah itu sebagai pemenggeram, tapi jadikan suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi yang lebih baik lagi, nak. Ya Bu,
Memang benar yang ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya. Syukurlah nak, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu nak setelah telah menyampaikan semua permasalahanku pada ibu nak? Saya sudah merasa lega bu dengan saya berkata kepada ibu. Beban saya menjadi berkurang. Saya sudah merasa lebih tenang bu. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan nak? Saya rasa tidak bu. Terima kasih banyak atas nasihatnya bu dan atas waktunya yang telah ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu bu. Baiklah nak, sama-sama nak, hati-hati nak. Ya bu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.